Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Arbidan Husna. Saya di sini akan menjelaskan beberapa pentingnya berpikir kritis dalam era informasi digital. Langsung saja, tahukah kalian, tiap hari kita terpapar ratusan bahkan ribuan informasi. Tapi berapa banyak yang benar-benar kita saring? Nah, langsung saja masuk ke topik berpikir kritis dalam skill yang wajib kita punyai di era digital ini. Seperti materi yang sudah dijelaskan, materi tentang pentingnya memverifikasi sumbernya. Di era digital ini, memverifikasi sumber itu dari berbagai arah, mulai dari media sosial, situs berita, blog, hingga media sosial, hingga pesan berantai. Kita terpapar pada segudang data setiap harinya. Namun, tidak semua informasi yang kita terima akurat atau dapat dipertanggungjawabkan. Dan mengapa kita memverifikasi sumber informasi menjadi sangat penting? Karena mungkin yang pertama bisa menjadi terpapar hoax dari informasinya. Mengapa ini penting? Karena terlalu banyak informasi yang sulit membedakan mana yang valid dan mana yang tidak valid. Dampak negatif hoax dan misinformasi. Yang pertama itu ada kepanikan. Bayangkan sebuah pesan berantai yang menyebar yang terlalu cepat tentang kekurangan pasokan kebutuhan pokok yang akan datang. Meskipun informasi itu palsu, banyak orang mempercayainya lalu berbondong-bondong menyerbu toko tersebut, mengakibatkan kelangkaan dan kekacauan yang sebenarnya. Ini adalah contoh bagaimana hoax dapat memicu kepanikan massal. Dan yang kedua itu ada keputusan yang salah. Sebuah berita yang beredar luas dan mengklaim bahwa metode pengobatan alternatif yang tidak terbukti dapat menyembuhkan penyakit serius. Orang yang mempercaya hoax ini mungkin memutuskan untuk meninggalkan perawatan medis konvensional dan memilih metode alternatif tersebut. Dan itu mungkin bisa menjadi akibatnya fatal bagi kesehatannya. Dan yang ketiga, perpecahan. Ada beberapa kelompok masyarakat yang tertentu yang melakukan tindakan merugikan terhadap kelompok lain. Meskipun tanpa dasar hoax ini dapat menyalut kemarahan dan kebencian dan memperlebar perbedaan dan merusak kerukunan antar komunitas. Yang ketiga itu ada filter bubble dan echo chamber. Kita cenderung hanya melihat informasi yang salah. Kita cenderung hanya melihat informasi yang sesuai dengan pandangan kita tentang orang lain atau bahkan kesehatan kita. Dan apa itu berpikir kritis dan bagaimana menerkapnya? Berpikir kritis adalah kemampuan menganalisis informasi yang objektif, mengidentifikasi bias, mengevaluasi argumen, dan membentuk penilaian yang berjalan. Dan ada beberapa tips praktik seperti yang pertama, cek sumbernya. Siapa yang mengatakan ini, apakah sumbernya kredibel? Situs berita, organisasi, atau akun personal. Dan yang kedua, melihat konteks, apakah informasi ini diambil dari konteks aslinya, apakah ada bagian yang hilang. Dan yang ketiga, cari bukti, apakah ada data penelitian atau bukti konkret yang mendukung tersebut, bukan hanya opini atau asumsi. Dan yang keempat, membandingkan dengan sumber lain. Apakah informasi ini yang sama ada di sumber lain yang terpercaya? Dan yang terakhir,
Kenali bias pribadi. Apakah kita cenderung percaya karena sesuai dengan yang kita inginkan? Dan manfaat berpikir kritis atau solusinya. Yang pertama, untuk diri sendiri. Kenapa? Karena membuat kita keputusan lebih baik, tidak mudah terprovokasi untuk meningkatkan kemampuan belajar, menjadikan pembelajaran seumur hidup. Dan yang kedua, untuk lingkungan atau masyarakat. Ini untuk mencegah penyebaran hoaks, membangun masyarakat yang lebih ceria, lebih cerdas, dan objektif, dan mendorong diskusi yang sehat. Dan yang ketiga, kaitan ini penting karena ini bukan soal nilai skill atau esensial untuk bertahan dan berkembang di dunia yang terus berubah. Yuk kita aktifkan mode berpikir kritis kita. Kesimpulan yang saya ambil dari tersebut, berpikir kritis itu sangat penting karena untuk mencari informasi, sumber-sumber informasi yang penting dari berita-berita agar tidak termakan hoaks. Cukup sekian dari saya. Apabila banyak kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.